meninggal punya hutang, maka dia tidak kemudian bergantung atau tergantung dengan karena hutangnya tersebut. Ya, itu salah satu pendapat. Tapi intinya kalau kita berhutang ya berusaha, jangan sampai ditunda-tunda sehingga kemudian akhirnya sudah terlambat. Apakah boleh berhutang? Boleh. Nabi aja berhutang. Nabi itu berhutang, Pak. Bahkan sampai akhir hayatnya Nabi masih baju besinya masih digadaikan di rumah seorang Yahudi. Digadaikan itu artinya berhutang, kan? Iya, berhutang. Jadi berhutang itu normal, biasa saja. Memang orang hidup bisa berhutang. Walaupun kita sebaiknya menghindari sebisa mungkin. Tapi kadang-kadang orang jatuh kepada darurat. Ya misalnya tiba-tiba dapat musibah, menghibah-hibah, kasihanilah dan seterusnya. Enggak. Begitu sudah mau ditagih, ngamuk. Itu di YouTube banyak kita bakal nyari gambarnya. Orang-orang yang ditagih, ngamuk-ngamuk, kemudian bawa parang dan seterusnya. Ya tentunya tidak boleh, harusnya tidak bisa seperti itu dong. Walaupun sekarang juga salahnya orang hutangnya kepada rentenir, pinjol itu Pak, pinjaman online. Orang pinjol itu sekarang gampang banget. Kita punya handphone saja ditawarin tiap hari. Suruh fotokopi KTP saja langsung cair uangnya. Tapi bunganya berlipat-lipat. Dan begitu nggak bisa bayar langsung didatengin debt collector. Dan itu nggak main-main debt collector itu Pak. Dia beda pulau pun didatengin tuh Pak. Kalau hutangnya gede ya. Saya punya pengalaman begitu. Saya tinggal di rumah teman. Teman ini dia kuliah di Inggris, kemudian rumahnya kosong, suruh ninggalin saya. Tapi rumah ini dulu pemberian bapaknya. Terus ceritanya, adiknya teman saya ini dia tinggal di Bali, punya bisnis, hutang ya kepada bank. Nggak bayar, atau belum bayar lah. Entah sampai berapa miliar, semiliar atau berapa. Dan terus orang ini, adiknya ini dicari nggak ketemu. Dari Bali Pak, datang debt collectornya ke Jogja, ke rumah saya. Ya bukan rumah saya, rumah yang saya tinggal ini. Jadi sejauh itu pun dikejar itu, debt collector itu. Karena uangnya gede ya, 1 miliar lebih. Jadi harus berhati-hati ya, jangan sampai tergoda. Memang ngambilnya gampang gitu, cuman ngembalinya susah. Sekarang itu memang dibuat seperti itu. Sama dengan Nyon Sewu, judi online. Sekarang hampir semua orang kena Pak. Semoga kita semua tidak ada yang kena di sini. Kadang-kadang ada guru Pak. Ini sensusnya ini beneran ini ya, dibuat sensus. Berapa persen tuh guru Pak yang kena, yang ikut judi online itu. Karena gampang sekali, karena asal dia ada internet saja, tinggal klik. Pertama mungkin iseng-iseng aja lah, cobalah 10.000, 20.000. Sama sana dibikin untung, dia dibikin menang. 10.000 dapat 100.000, seneng nih, coba lagi lah. Tapi setelah itu kemudian kalah terus, kemudian penasaran, akhirnya habis uangnya. Banyak sekali kisah, cerita-cerita orang yang punya duit banyak, kemudian ya saya kenal, ada beberapa kenalan. Menurut saya ini kisah nyata nih. Tapi yang bukan judul ini, sebelum zaman judul, tapi hampir sama ya. Main forex itu mata uang asing. Dia punya travel umroh, ngumpulin uang jemaahnya, dikumpulin dulu, dipakai untuk main forex. Dengan harapan nanti bisa berlipat-lipat. Pertama itu jelas nggak halal, uang itu bukan uang dia. Kalau itu uang dia nggak apa-apa ya, masih bukan nggak apa-apa, itu tetap haram. Tapi maksudnya dia punya hak untuk menggunakan uang itu. Tapi uang orang ini, uang mau dipakai untuk umroh, dia pakai dan tidak minta izin kepada yang punya uang. Udah gitu kemudian kalah, habis berapa miliar, dan bukan cuma uang dia yang dibawa, tapi uang itu konsorsium ya, ada teman-teman yang lain yang dia punya jemaah juga ikut ke bawah. Dianya kemudian kabur, yang pakai ini, adiknya yang tersangkut juga ketangkap di penjara.
Ada teman saya, teman akrab saya yang sekarang jadi ngajar di pondok. Dia nggak ikut-ikut, dia ikut yang ngumpulin uangnya karena dia punya jemaah yang diikutkan ke dia. Konsorsium kan. Jadi punya jemaah yang diikutkan ke travelnya ini. Uangnya ikut amblas. Teman saya itu rumahnya kejual, mobilnya kejual, ibunya kemudian ibu mertuanya sakit jantung dan kemudian meninggal. Istrinya juga udah sakit. Tapi sekarang sudah mulai normal. Ini sudah beberapa tahun yang, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi efeknya sampai seperti itu. Maka jangan sampai kita jatuh kepada hal yang seperti itu. Memang godaannya besar dan caranya gampang orang untuk melakukannya, tapi kita bentengi diri kita sendiri dengan keimanan. Ya, kita ingat bahwa kalau kita nggak malu dengan atau nggak takut dengan kehilangan uang, minimal kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa ini ada akibatnya di akhirat kalau kita melakukan hal seperti itu. Kan dosa besar. Judi itu dosa besar, bukan cuma sekedar dosa, tapi dosa besar yang disamakan dengan berzina, disamakan dengan minum khamr. Sama itu dalam ayatnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Minum khamr, berjudi, mengundi nasib, semua ini adalah rijsun, kekotoran. Ya Pak, mungkin. Ya. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Sepertinya cuma 2 itu saja Imam. Hadis tentang bid'ah cuma 2. Ada hadis yang lain hampir sama sebenarnya, itu yang hadis usikum bisami wa ta'ah wa in tamara alaikum abdun fa inna man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Tapi akhirnya sama, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Sama dengan yang ini tapi depannya agak beda. Jadi memang hadis tentang bid'ah itu cuma sedikit. Intinya itu menjadi kaidah bagi kita dalam beragama, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang baru tapi dalam masalah akidah dan dalam masalah yang ibadah yang mahdoh. Bab yang selanjutnya, babu fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab mengenai orang yang mengajarkan, mensunahkannya. Mensunahkan artinya mengajarkan hal yang baru, berupa kebaikan, sunnah yang baik ataupun sunnah yang buruk. Jadi orang mengajarkan sesuatu kebaikan atau mengajarkan suatu keburukan. Apa konsekuensinya? Ini hadisnya cuma 1 sebenarnya yang sering disampaikan, tapi ini ada kisahnya panjang ya. Kisahnya tidak terlalu berhubungan dengan hadis ini sebenarnya. Maka saya baca yang bagian akhir dari hadis ini saja. Kisahnya secara singkat begini saja.